إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Alhamdulillah pada siang hari ini sama-sama kita melanjutkan kajian kitab kita. Hari ini sebetulnya kita akan memulai kitab baru karena Arba'in Nawawi ini kita sudah khatamkan pada pekan yang lalu, dan insya Allah pada mulai ini dan mungkin berikutnya kita akan masukkan kajian kitab hadis juga mungkin yang lebih lebih betul dari Arba'in. Nanti kita Bulughul Maram kayak dari Muhammad Al-Asqalani, cuma kebetulan bang tadi ini kitabnya belum ini, jadi kitab Bulughul Maram yang nanti kita akan baca adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan kebutuhan fikih ya, jadi sudah tematik, kitab yang tematik yang disusun oleh pengajar ini sesuai dengan topik-topik ya. Dan nanti diawali dengan bab tohara suci, lalu dilanjutkan dengan topik-topik yang lain. Nah, ini karena mungkin kitabnya belum ready ya, jadi kita akan kenapa kitab-kitab hadis seperti Bulughul Maram itu menuntun bagi kita pemula, termasuk hadis-hadis yang kitab hadis yang pemula, untuk mengimbangi atau memberikan rujukan bagi kita yang ngaji kitab-kitab fikih, kitab-kitab fikih ibadah, mulai dari urutannya sebenarnya seperti kitab-kitab fikih yang lainnya, seperti takrim, tahrir, atau yang paling kecil ada kitab Safinatun Najah. Dimulai dari tata cara kita beribadah itu dimulai dari mana? Jadi prinsipnya adalah dari situ adalah arkanul Islam ya, jadi dimulai dari Islam itu dimulai dengan syahadat itu tidak ada syarat ya, setiap orang yang sudah terbuka hatinya itu akan berikrar untuk beriman, menyatakan Allah sebagai Tuhan kita, lalu Nabi Muhammad sebagai Rasul pilihan. Itu bermula dari Islam yang tidak ada syarat. Tidak ada orang syahadat harus suci untuk Islam, tidak ada. Begitu dia mendapat hidayah, mendapatkan terbuka hatinya, petunjuk dari Allah, tiba-tiba pokoknya yang benar itu adalah Islam. Dan karena Islam itu menuntut kita untuk iman kepada Allah, percaya pada Tuhan selain Allah, dan mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka lembaran baru dibuka untuk menjadi seorang muslim. Itu tidak ada syaratnya adalah di hatinya. Pokoknya begitu terbuka, silakan berikrar, dan biasanya dibantu oleh ustaz, ulama, kiai atau siapapun yang bisa membimbing, menyatakan saya berikrar kepada Allah dan Muhammad Rasulullah. Nah, itu bab iman selanjutnya itu akan diperkuat, atau kalau kajian-kajian Islam adalah di bab iman, di bab akidah. Nah, itu nanti kitabnya adalah tentang keimanan ini ya, mulai dari kitab Aqidatul Awam, mulai dari Ijanul Duror dan seterusnya. Ini nanti akan bahas kitab-kitab kajian yang terkait dengan keimanan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, tentang akidah, rukun akidah. Nah, itu setelah iman. Nah, berikutnya adalah di dalam ubudiyah ini, di
dalam laku hidup amalia kita adalah Islam. Yakni setelah beriman kepada Allah, nanti proses keyakinannya seperti apa, pendalaman akidahnya seperti apa, Allah yang bagaimana dan seterusnya, itu sifat-sifatnya, kuasaannya itu di bab akidah. Nah, kitab-kitab harus tentang akidah. Lalu berikutnya adalah tentang yang syiar yang Islam, arkanul Islam. Setelah syahadat kita masuk ke sholat. Bagi umat Islam diwajibkan bagi kita melaksanakan rukun Islam yang kedua, namanya sholat. Seperti hari ini kita menjalankan sholat ibadah zuhur. Nah, bagaimana proses terjadinya salat itu? Bagaimana orang bisa salat? Nah, di dalam kitab-kitab ubudiyah, fikih, nah itu dituntun dimulai dari mana orang akan sholat? Dimulai dari toharoh. Karena orang sholat itu harus wudu, ya kan? Wudu itu tidak wajib untuk menjalankan kewajiban, tidak wajib hukumnya, tapi menjadi wajib kalau dia mau dipakai untuk sholat. Jadi malayat timur wajib ilahi fahuwa wajib. Jadi sesuatu yang menyebabkan jadi wajib, maka dia menjadi wajib. Karena sholat ini wajib, dan sebelum sholat itu dipastikan harus suci, maka wudhu itu menjadi hukumnya wajib bagi orang yang mau sholat. Begitu ya. Maka orang wajib, saya sholat nggak perlu wudhu, nggak bisa. Itu kaidahnya malayatul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadi wajib maka dia juga itu menjadi wajib. Nah, sebelum sholat berarti kita harus wudhu. Nah, wudhu berarti kita harus bicara tentang tata cara wudhu. Tata cara wudhu, ada satu bahan baku yang diperlukan untuk wudhu, namanya air. Nah, makanya di bab pertama dalam kitab fikih dimulai dasarnya adalah kitab tohar, bab tohar, pasal tentang bersuci. Nah, pasal tentang bersuci ini biasanya pertama, termasuk juga nanti di awal Bulughul Maram itu akan bicara tentang air, jenis-jenis air, kategori air. Air dibahas, air yang boleh digunakan untuk bersuci itu apa saja. Nah, jadi ini ada namanya, kalau dalam pertama air mutlak. Air mutlak itu air yang betul-betul suci. Apa yang boleh? Jadi ada air laut, memang besar sekali yang enggak berapa namanya, ya kemana-mana nyambung ya kan, itu udah bebas kalau kita pakai air laut, air sumur, air kali, air ada air hujan, ya ada 7 ya, ada 7 air mutlak itu. Nah, itu bisa dipakai langsung untuk nah, seperti air yang ada di dalam masjid dan semua itu adalah air dari sumber, dari sumur yang sudah apa namanya, bagian dari air mutlak yang suci, mensucikan ya, yang bisa dipakai untuk berwudu. Nah, itulah kenapa saya hanya bicara proses ini, belum bicara substansi. Kenapa kitab-kitab itu selalu memulai dulu dengan air? Nah, ini memang kebutuhan ketika kita mau beribadah suci. Nah, itu dalam biasanya kalau pesantren-pesantren kilat pun akan diurutkan, diketahui ubudiyah itu dimulai dari bersuci. Bersuci bagaimana, akhirnya ada bagaimana air itu tidak boros, itu bagian, tapi pokoknya harus ada air dulu. Air, ada air yang setelah air mutlak ada air yang musammas, air yang dipanaskan, matahari. Ada air mutanajis, ada air mustakmal, ada air, jenis-jenis air ada di dalam nanti itu. Nah, Bulughul Maram itu nanti memperkaya kita tentang rujukan. Jadi bedanya Bulughul Maram nanti dan kita ngaji kitab fikih. Kalau Bulughul Maram itu karena itu sumber pokok ya kadang-kadang cuek-cuek.
Tapi kalau kita ngaji kitab fikihnya, misalnya Safinah atau Takrib, ya, atau Tahrir atau Kifayatul Akhyar, ya sudah jadi. Kitab ini dikarang berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis sesuai dengan topiknya. Jadi udah jadi. Jadi kita nggak perlu mempertanyakan, ini kalau air dikatakan begini ini sesuai dengan hadis nggak? Itu pasti. Karena dia nggak mungkin mengajarkan ilmu itu tanpa bersumber merawi dari hadis-hadis, kayak gitu. Jadi sebenarnya kitab fikih itu lebih jadi karena sudah ramuan, gitu, ramuan. Dan itu kita ketika misalnya sholat kita ini kok dikatakan arkanus sholat itu 17. Ini sudah sesuai hadis nggak? Hadis ada nggak pernah yang menyatakan rukun sholat menjadi sah itu 17 diawali dengan niat takbiratul ihram, baca Fatihah? Nggak ada detail begitu. Tapi itu sudah jadi dalam rumusan fikih. Yang semua itu dirangkai dari ini gitu. Ya kan nanya. Nah, jadi di dalam ulum nanti kita diperkaya tentang hadis-hadis yang sesuai dengan tadi tuntunan ibadah. Nah, ini memang Bulughul Maram ini kitab hadis yang dipakai untuk rujukan dalam menyusun kitab-kitab fikih, kitab untuk menentukan hukum, kitab untuk beribadah. Sampai nanti setelah sholat, bertoaroh, habis itu sholat itu bagaimana? Ini kan macam-macam sholat. Ada hadis tentang tasahud saja. Hadis bagaimana kita baca tasahud itu dalam sholat. Nah, ya kan gitu ya. Ada hadis tentang yang membatalkan sholat, ya kan? Apa saja. Tapi rangkaian bisa satu hadis saja. Tapi kalau fikih kan urut. Gerakan sholat yang membatalkan apa saja menurut imam ini pengarang takrib, pengarang tahrir, kifayatul akhyar dan seterusnya. Kan kita ini sholat ya kalau alam mazhab Syafi'i bergerak 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Nah itu di mana hadisnya, apa sih yang ini terbantu sedikit-sedikit nanti dari kaul-kaul yang ada dalam hadis. Maka itu kalau bergerak kita biasanya segini selesai kan gitu ya, tidak menggerakkan tubuh lalu kayak gini ini nanti kita akan bahas selama ke depan lebih panjang hadisnya. Ini mereview saja ya, mereview untuk kita akan mulai insyaallah minggu depan kajian kitab Bulughul Maram. Supaya tradisinya Kamis itu hadis lah gitu, tradisinya hadis. Insyaallah lebih biasanya kalau ngaji Quran, tafsir atau hadis itu lebih senang ringan-ringan daripada yang lain-lain. Nah, itu insyaallah kita lanjutkan untuk kajian Kamisnya itu adalah kajian kitab Bulughul Maram. Mungkin itu mereview kita tentang pertemuan kita ngaji pada yang hari ini. Insyaallah dengan tematik itu kita juga lebih longgar karena seluruh topiknya terkait sehingga kita bisa fleksibel dalam penjelasan tentang hadis yang akan kita pahami. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.